Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Kuat dalam pemberantasan korupsi di Subianto begitu keras dalam dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudi MPD dan Bapak B. Hermawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila serta seluruh teman-teman mahasiswa PGSD yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Salsabila dengan NIM K7325047 dari kelas 1B. Hari ini kita akan mempelajari materi penting yaitu pendidikan anti korupsi. Materi ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter kita sebagai calon guru. Sebab guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan integritas bagi peserta didik. Dengan memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian menolak perilaku koruptif, kita sedang mempersiapkan diri menjadi pendidik yang mampu menanamkan karakter positif sejak dini. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh dan membuka diri terhadap nilai-nilai anti korupsi yang akan membentuk kualitas pribadi kita ke masa depan. Pengertian korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, kebobrokan atau tindakan yang menyimpang dari kejujuran. Dalam perkembangan bahasanya, istilah ini mengandung makna perbuatan yang merusak tatanan moral dan hukum melalui penyalahgunaan kekuasaan. Menurut KBBI, korupsi diartikan sebagai perbuatan busuk seperti kegelapan uang, penerimaan suap, atau tindakan lain yang merugikan negara, serta bertentangan dengan norma integritas. Sedangkan menurut Lestari tahun 2022 menegaskan bahwa korupsi terjadi ketika nilai-nilai integritas tidak dijunjung tinggi sehingga kekuasaan berubah menjadi alat pemuas kepentingan pribadi. Secara keseluruhan, berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga masalah moral, sosial, dan budaya yang merusak kepercayaan publik serta menghambat pembangunan bangsa. Sedangkan pengertian pendidikan anti korupsi menurut para ahli yaitu menurut Suyatno tahun 2020 menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan strategi pendidikan yang bertujuan menumbuhkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab melalui pengalaman belajar yang bermakna. Sementara menurut Wibowo tahun 2021 menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi adalah proses internalisasi nilai moral yang mendorong peserta didik mampu mengenali, menolak, dan mencegah perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk korupsi diantaranya yang pertama yaitu suap atau bribery, seperti memberikan hadiah, uang, atau fasilitas kepada seseorang agar mendapatkan perlakuan istimewa. Yang kedua, penggelapan atau embezzlement, mengambil atau menggunakan barang, uang, atau aset yang sebenarnya dipercayakan kepada seseorang. Yang selanjutnya ada nepotisme, yaitu mendahulukan keluarga atau teman dalam memperoleh jabatan atau fasilitas tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kualifikasinya. Yang selanjutnya ada pemerasan atau extortion, yaitu memaksa seseorang memberikan uang atau barang dengan ancaman tertentu. Dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, menggunakan posisi atau jabatan untuk memperoleh manfaat pribadi.
Korupsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yang pertama, lemahnya moral dan integritas. Kurangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab membuat seseorang mudah melakukan penyimpangan. Yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan menyebabkan orang terdorong melakukan korupsi. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial yang permisif. Korupsi menjadi semakin subur ketika orang-orang di sekitar menganggapnya sebagai hal wajar. Faktor yang keempat yaitu penegakan hukum yang lemah. Kurangnya ketegasan hukuman membuat pelaku tidak jera dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Dan faktor yang terakhir yaitu pendidikan karakter yang kurang optimal. Jika nilai-nilai moral tidak ditanamkan sejak kecil, perilaku koruptif mudah tumbuh di kemudian hari. Korupsi membawa dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan, baik bagi negara, masyarakat, maupun bagi individu. Dampak bagi negara yaitu menghambat pembangunan nasional karena anggaran tidak digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, menurunkan kualitas infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu dampak bagi masyarakat. Ketidakadilan sosial meningkat karena akses pelayanan publik tidak merata. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga pendidikan. Dan selanjutnya yaitu dampak bagi individu. Pelaku korupsi dapat dikenai hukuman pidana dan kehilangan reputasi sosial. Korupsi merusak karakter, rasa malu, dan tanggung jawab seseorang. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 9 nilai utama yang harus diterapkan oleh seluruh warga negara, termasuk mahasiswa PGSD sebagai calon pendidik. Yang pertama yaitu kejujuran, berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Yang kedua, kepedulian, peka terhadap lingkungan dan mau membantu sesama. Yang ketiga yaitu kedisiplinan, menghormati aturan dan komitmen. Yang keempat yaitu tanggung jawab, melaksanakan tugas sesuai peran. Yang kelima ada kerja keras, berusaha mencapai hasil terbaik tanpa jalan pintas. Yang keenam yaitu kesederhanaan, hidup tidak berlebihan dan tidak mencari keuntungan yang instan. Yang ketujuh yaitu keberanian, berani menolak ajakan berbuat curang. Yang kedelapan yaitu keadilan, memperlakukan orang lain secara objektif dan adil. Yang kesembilan yaitu integritas, konsisten antara nilai, ucapan, dan tindakan. Berikut pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan kampus. Contohnya, tidak mencontek dalam ujian atau plagiasi dalam membuat tugas. Yang kedua, melaporkan penggunaan dana kegiatan secara transparan dan memimpin organisasi mahasiswa dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, yang B, dalam konteks calon guru SD. Guru adalah teladan utama bagi siswa, sehingga pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui pembiasaan nilai kejujuran dalam kegiatan belajar sehari-hari, pembelajaran tematika mengintegritas nilai moral, dan menciptakan suasana kelas yang adil dan menghargai aturan. Yang selanjutnya yaitu pencegahan di lingkungan rumah dan masyarakat. Di antaranya tidak mengambil uang tanpa izin, mengembalikan barang pinjaman, dan juga menolak ajakan curang dan memberi contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, tidak hanya melalui materi teori, tetapi juga melalui pembiasaan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa PGSD, kemampuan memahami konsep, memberi teladan, dan menanamkan nilai kejujuran sangat diperlukan untuk membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Mari bersama-sama membangun budaya kejujuran dan integritas dengan menerapkan pendidikan anti korupsi dalam setiap langkah kehidupan kita, mulai dari hal-hal kecil seperti berkata jujur, bertindak disiplin, dan berani menolak segala bentuk kecurangan. Karena perubahan besar berawal dari keberanian kita untuk berbuat benar. Saatnya kita menjadi generasi yang bersih, berani, dan bertanggung jawab demi masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat. Berikut slogan anti korupsi. Jujur itu hebat, korupsi bikin rugi,
kejujuran bikin maju. Integritas mulai dari diri sendiri. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.